Di bawah langit biru Beijing pada 3 September 2025, lapangan Tiananmen Square menjadi saksi momen penting yang mengguncang perhatian dunia. Presiden Indonesia Prabowo Subianto dengan jas abu-abu yang rapi, peci hitam khas dan kacamata gelap yang menambah kesan tegasnya. Berdiri di barisan depan, berfoto bersama para pemimpin besar. Presiden China Xi Jinping yang menjadi tuan rumah, Vladimir Putin dari Rusia, dan Kim Jong-un dari Korea Utara. Ini bukan hanya sekadar foto resmi, ini adalah pernyataan jelas mengenai posisi Indonesia di tengah ketegangan global yang semakin meningkat. Saat parade militer megah untuk merayakan 80 tahun Victory Day berlangsung dengan suara deru tank, jet tempur, dan rudal hipersonik. Prabowo bukan hanya pemimpin baru, ia menjadi simbol kebangkitan Nusantara yang berani menghadapi tantangan dunia dengan semangat optimisme yang membara. Bayangkan, di tengah undangan eksklusif dari Xi Jinping yang datang sejak akhir Agustus, Prabowo sempat menunda keberangkatannya demi memantau dinamika domestik, termasuk gelombang demonstrasi yang sempat mengguncang Jakarta. Namun, dengan tekad baja, ia memilih berangkat malam itu juga, menaiki pesawat kenegaraan dari Halim Perdana Kusuma demi menjaga hubungan baik dengan Tiongkok, ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Tapi di balik itu, ada visi lebih besar. Indonesia yang tak lagi jadi penonton, melainkan pemain utama di panggung Asia. Sambutan hangat Xi dan istrinya Pengliwan diikuti jabat tangan erat bukan hanya protokoler. Itu adalah pengakuan atas peran strategis Indonesia sebagai jembatan Global South. Saat Xi berdiri di tengah, diapit Putin dan Kim, Prabowo justru berada di sisi kanan Putin, sejajar dengan para pemimpin yang sering dicap sumbu perlawanan terhadap dominasi Barat di era di mana Amerika Serikat di bawah Trump menuduh trio si Putin Kim bersekongkol melawan Washington. Kehadiran Prabowo mengirim pesan bahwa Indonesia memilih diplomasi independen, bukan kubu manapun. Semangat optimisme di sini terasa seperti hembusan angin segar di tengah situasi global yang tegang. Parade ini menunjukkan kekuatan militer Cina yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia dengan lebih dari 2 juta personel aktif. Ini bukan sekadar pamer kekuatan, tapi juga merupakan seruan untuk perdamaian dan kerjasama. Prabowo, dengan latar belakang militernya yang terkenal, terlihat antusias bertepuk tangan bersama Xi, Putin, dan Kim saat pasukan berbaris dengan megah. Ini adalah kesempatan besar bagi Indonesia. Kerjasama ekonomi dengan Cina yang sudah berkembang melalui investasi infrastruktur kini bisa diperluas ke bidang pertahanan dan teknologi. Bayangkan saja ada kemungkinan transfer pengetahuan militer canggih, peningkatan perdagangan, dan posisi Indonesia yang semakin kuat sebagai mediator di Asia Tenggara. Prabowo bersama 25 pemimpin lain dari Iran hingga Vietnam menegaskan bahwa Indonesia sedang bangkit, berdaulat, dan siap memimpin era multipolar dengan percaya diri. Namun, apakah ini keputusan berani yang akan mendatangkan keuntungan? Atau justru mengundang resiko? Bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk kesejahteraan masyarakat tanpa terjebak dalam konflik yang lebih besar? Pendapat Anda sangat berarti. Apakah Prabowo sedang menciptakan dasar yang kuat untuk masa depan? Atau malah membuka pintu bagi tantangan baru? Ayo, bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Mari kita bahas bagaimana Indonesia bisa terus bersinar di bawah kepemimpinan yang visioner ini.